ternyata Islam masuk ke Nusantara ini sebelum Samudra Pasai, sebelum para wali. Betul. Ada yang dinamakan Oh ya, Bah mau nanya, kalau budaya-budaya unggulan di daerah wilayah Sunda, terutama Jawa Barat itu apa aja gitu, unggulannya gitu? Jadi memang ketika ditanya budaya unggulan, kadang-kadang orang kurang memperhatikan. Betul. Terutama budaya unggulan di zaman kerajaan. Justru budaya unggulan Sunda itu kalau saya katakan orang akan kaget, bahkan tidak percaya. Karena budaya unggulan kita itu apa? Membuat parit. Oh iya? Nah, kenapa saya mengatakan bahwa budaya unggulan Sunda ini membuat parit? Sepertinya apa sih kehebatan parit? Dan budaya membuat parit ini bukan kata saya. Justru zaman dulu seorang raja di Sunda tidak akan berani membuat prasasti sebagai titi mangsa, sebagai tetengger, sebagai sebuah peringatan kalau belum mampu membuat parit. Di Sunda budaya paling hebat bukan membuat bangunan, bukan membuat candi, tapi membuat parit. Saya mencoba membedah beberapa naskah. Satu dari naskah dari Prasasti Kawali. Prasasti Kawali menyebutkan Prabu Wastu Kencana yang sudah membuat parit keliling kota Kawali. Parit. Kedua, si Baduga Maharaja juga di Prasasti Batu Tulis Bogor. Di sini pernah ada seorang raja yang namanya Jayadewata alias si Baduga Maharaja, Raja Resi Ratu Siing Pajajaran. Yang pertama kali itu apa? Yang sudah membuat parit. Dua lagi parit. Yang ketiga, Rahyang Bangga. Rahyang Bangga ini dianggap sebagai leluhur dalam pembangunan, leluhur para raja-raja di Sunda yang diagungkan. Ternyata di dalam Amanat Galunggung disebutkan Rahyang Bangga yang sudah membuat parit Pakuan Pajajaran. Nah, kalau tadi Jayadewata yang sudah membuat parit pertahanan. Bahkan Tarumanagara juga demikian, budaya parit yang diunggulkan. Ketika Raja Purnawarman membuat prasasti, Raja Purnawarman seorang raja yang perkasa seperti Dewa Wisnu yang sudah membuat parit atau sungai dari Candrabaga sampai Kaligo Mati sepanjang 12 km yang dikerjakan selama 40 hari. Jadi budaya Sunda itu bukan tidak mengagungkan candi. Candi terbesar di Sunda salah satunya ada di Karawang, Candi Batujaya. Itu ada sekitar 40 candi lebih. Di area luasnya itu 500 hektar. Setiap candi itu rata-rata yang sudah tergali saja 25 meter kali 25 meter, tingginya 25 meter. Ini baru 2 candi, ini ada 46, 500 hektar. Borobudur sendiri kan tingginya itu hanya 53 meter, ini 25 dan 1. Tapi ini 40 lebih. Artinya kalau dikumpulkan 40 katanya 46 candi atau 48 candi yang ada di Batujaya, luasnya lebih luas dari Candi Roro Jonggrang, lebih luas dari Candi Borobudur. Ini dan ini ada artefaknya di Batujaya.
tetapi tidak tercatat sebagai raja yang agung. Justru yang tercatat adalah Purnawarman. Karena kenapa? Sudah membuat candi. Apa sih candi? Sepertinya ya lucu sekali gitu ya. Kenapa membuat candi ini diagungkan dalam budaya kerajaan Sunda? Ternyata dari menggali parit itu saja, kemarin saja Maeroh itu menggali parit dari salah satu sungai besar di Galunggung, digali sekitar 1 kilometer, begitu menjadi ya air bisa masuk. Alhamdulillah bisa mengairi lebih dari 1.000 hektar. Bisa menghidupi banyak orang. Yang keduanya, ada juga penerus Maeroh. Maeroh kan dapat Kalpataru, yaitu Aki Hasan. Sama juga. Diambil dari sebuah mata air yang besar, digali. Ya, walaupun tidak sebanyak Maeroh, tetapi bisa mengairi lebih dari 500 hektar. Dan ketika digali itu ternyata muncul juga mata air. Nah, mata air ini akan memberikan kehidupan. Nah, justru di Sunda ini yang paling penting itu mampu memberikan kehidupan kepada rakyat banyak. Makanya salah satu tujuannya ngertakeun jalma rea. Nah, dengan membuat parit ini bisa ngertakeun jalma rea, bisa membuat area pertanian. Salah satu budaya parit itu budaya apa? Irigasi. Apakah mungkin pertanian akan jalan di Indonesia kalau tidak ada irigasi? Nah, budaya irigasi ini dari dulu sudah ada. Ini baru dari satu sisi lain. Kenapa budaya parit diunggulkan? Karena zaman dulu raja yang paling kaya adalah raja yang mempunyai ya, pekerja, calagra yang pandai membuat parit. Kenapa? Apakah mungkin kita bisa menggali emas tanpa menggali parit? Apakah mungkin bisa menggali perak tanpa menggali parit? Sampai hari ini mohon maaf, tanyakan kepada seluruh ahli pertambangan di Indonesia. Siapa orang mana yang bisa menggali parit sampai gorong-gorong ke bawah sampai 1 kilometer? Semuanya berasal dari Tatar Sunda. Ya, kebetulan dari daerah saya, dari Salopa, dari Galunggung, dari Manonjaya, dari Sukaraja. Boleh tanyakan kepada ahli pertambangan di seluruh Indonesia. Ini ahli ya mengambil tambang-tambang emas. Artinya orang yang bisa membuat parit otomatis akan menjadi orang terkaya. Ketiga, dari parit ini pun juga jangan dianggap enteng. Belanda dulu masuk ke kita adalah Cornelis de Houtman tahun 1590-an. Tetapi tidak berhasil, baru Jefekun pada tahun 1630. Belanda baru ngebangun daerahnya itu tahun 1670. Setelah 50 tahun berada di Indonesia. Dan di Indonesianya itu ada di mana? Menguasai Sunda Kelapa. Nah, setelah menguasai Sunda Kelapa, baru Belanda membangun negerinya. Apa yang dibangun oleh Belanda? Belanda makanya dikatakan sebagai Nederland. Neder itu tidak ada, land itu tanah. Tidak punya tanah. Tetapi setelah 3 sungai utama di Belanda, Belanda cuma punya 3 sungai utama. Dijadikan 162 parit-parit sungai-sungai baru. Belanda akhirnya mempunyai tanah. Bayangkan. Dari asalnya rawa, dari asalnya tidak punya tanah, menjadi punya tanah. Jadi dengan budaya parit, bisa membuat sebuah negara, bisa membuat sebuah tanah. Kemarin kebakaran di Sumatera juga bisa padamnya oleh apa?
Dari udara dari mana-mana susah membuat parit. Akhirnya api ini tidak. Dan jangan lupa juga budaya parit ini pun juga bisa dijadikan salah satu budaya untuk berperang. Mongol yang merupakan pasukan terhebat di dunia hanya 2 kali kalah. Salah satu kalahnya itu di mana? Di Jawa. Nah, di Jawa itu oleh siapa? Oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya itu siapa? Cucunya Prabu Darmasiksa yang ada di Galunggung. Galunggung itu tempat orang-orang buat parit. Jadi kalahnya oleh perang gerilya, oleh perang parit. Bahkan Ottoman pun juga pernah belajar perang parit ini kepada yaitu Syekh Malik Al-Hindi, kepada Rakean Sancang, kepada Eyang Sempakwaja. Karena di dalam salah satu sebuah hadis, walaupun dikatakan hadis itu tidak sahih, Rasulullah pernah mengatakan ada seorang kesatria dari timur jauh yang dinamakan Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu Galunggung. Karena di dalam carita Parahyangan disebutkan Tara Galunggung teh Tarajuna Jawa Dwipa, yang disebut Malik Al-Hindi. Dulu pernah belajar tentang budaya parit. Makanya di dalam Islam pun juga kerajaan Ottoman dikenal dengan zaman Rasulullah juga, ketika ada dari Madinah mau menyerang, dari Mekah mau menyerang Madinah, pernah membuat parit. Jadi berbicara budaya parit itu sesungguhnya budaya yang luar biasa. Tetapi banyak orang tidak paham. Silakan buka di dalam naskah Wangsakerta Iraja di Nusantara. Walaupun naskah Wangsakerta ini pun sendiri debatable, tetapi ini adalah salah satu rujukan. Boleh juga dilihat dari deskripsi dari Mesir, boleh juga dilihat dari hadis yang tadi disampaikan. Karena berbicara kebenaran sejarah ini, ya kita tidak akan selesai sampai bertahun-tahun pun juga. Tetapi yang jelas yang ada di naskah-naskah maupun di prasasti, bahwa budaya unggulan raja-raja Sunda adalah raja-raja yang sudah mampu membuat parit. Jadi budaya unggulan Sunda salah satunya adalah membuat parit, bukan membuat bangunan, bukan membuat candi. Itu luar biasa ya, Bah. Tapi kalau dilihat ya emang pembuat parit itu lebih manfaat buat semua, yang rahmatan lil alamin. Ya sekarang Jakarta saja, maaf saja. Bahkan diikuti oleh Eropa. Kalau Jakarta punya parit minimal 20 meter kayak di Belanda, kira-kira Jakarta banjir nggak? Iya benar. Syariat mah insya Allah enggak ya, Bah ya. Iya. Coba di Eropa, paritnya begitu besar-besar di tengah kota. Bener. Sampai pakai lewat perahu-perahu jadi bikin cantik. Ya, gitu. bukan yang di dalam tanah, coba. Oh, yang di undergroundnya. Underground, coba. Ini salah satu, ini budaya kita loh. Luar biasa. Budaya kita. Jadi berbicara parit jangan dianggap enteng. Apa sih budaya parit gitu kan. Nah, ini adalah, mohon maaf, ini analisa saya sendiri berdasarkan hasil komparatif dari naskah-naskah yang ada di Tatar Sunda. Peninggalan sejarah budaya emang luar biasa, manfaat sekali gitu kan. Emang indah, bener-bener indah gitu. Semua yang yang diajarkan sama leluhur-leluhur kita itu emang bener-bener sangat manfaat banget. Manfaat untuk generasi Hari ini, dulu sampai maupun dahulu, sampai sekarang, sampai mungkin yang akan datang. Jadi nggak akan habis dimakan zaman ya. Iya, betul sekali. Kalau kita menjaga budaya itu emang nggak ada kunonya, yang kata orang kuno gitu. Padahal emang luar biasa kalau dilihat, bikin parit itu manfaat buat semua, manfaatnya banyak banget. Dan sedekah yang terbaik adalah sedekah air. Luar biasa emang. Keren leluhur-leluhur kita ya, emang para
orang-orang yang luar biasa. Bahkan saya pernah menemukan satu peninggalan dulu di Jahiang. Di sana ada yang dikatakan Goa Mahar. Saya coba, itu hanya sebuah legenda, hanya sebuah cerita. Pada akhirnya saya turunkan tim ekspedisi 3 bulan, akhirnya ketemu. Ternyata ketemu ternyata yang dinamakan Goa Mahar itu sebuah lorong yang dibangun, kemudian yang merupakan tempat turunnya dari mata air ke tempat pesawahan. Terus dikatakan, kenapa dikatakan Goa Mahar? Begini Pak ceritanya, katanya dulu ada seorang raja kecil yang namanya Kandagalante, punya seorang putri cantik. Meminta maharnya itu tidak ingin dibuatkan rumah mewah, tidak ingin dibuatkan candi, tapi justru meminta bikinkan parit. Nah, yang disebut parit itu dikatakan Goa Mahar. Jadi zaman dulu saja budaya parit itu memang sudah ada sampai kepada raja-raja kecil. Untuk mahar seseorang saja, seseorang calon pengantin pria dipersyaratkan untuk membuat parit. Ini menandakan bahwa budaya parit ini sudah menjadi budaya sampai kepada tingkat desa dan kecamatan. Kalau dulu desa itu disebut pakuwon, makanya ada pakuwon itu pakuan gitu kan. Gitu. Betul.